Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan kembali nge-review makanan yang banyak terdapat di Indonesia. Dan ini merupakan jajanan yang sering terdapat di malam hari. Jadi siapin cemilan kalian, kita makan bareng-bareng. Ayo, check this out. Jadi guys, sekarang makanannya sudah ada di hadapan aku. Yang akan kita review pada hari ini adalah nasi goreng Betawi. Ini. Jadi, sebelum kita makan, kita doa dulu. Ayo. Selamat makan. Kita langsung coba nasi gorengnya ya guys. Di sini aku nggak cuma makan nasi goreng Betawi, tapi juga dilengkapi dengan ayam geprek sama fried chicken. Cuman aku dikasih sambal, tapi nggak tahu aku sambalnya seperti ini. Warnanya brown. Nanti kita coba ya. Kita langsung coba nasi gorengnya. Ini ada nasi goreng, tapi dia pakai teri. Nih guys, nasi gorengnya pakai teri guys. Ini tuh, terinya banyak. Langsung makan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jadi guys, nasi gorengnya ini gurih dan pedas guys. Ini rasanya enak banget karena ada teri di nasi gorengnya. Ini tuh, jadi gurih, agak manis, pedas, terus dicampur sama ikan teri. Ini perpaduan yang pas banget guys. Ini nasi goreng adalah salah satu makanan yang populer di negara kita guys. Oh guys, enak banget. Tidak susah menemukan penjual nasi goreng karena ada di mana-mana. Tidak hanya itu, nasi goreng juga mudah untuk disajikan, bahkan di rumah pun sering menjadi menu sarapan guys. Aku sering makan nasi goreng guys ya. Tapi ini salah satu nasi goreng yang the best selama aku makan, yang aku tahu sih. Di Indonesia terdapat beberapa jenis nasi goreng seperti nasi goreng Jawa, nasi goreng ikan asin, nasi goreng kambing, nasi goreng petai, dan nasi goreng dengan variasi lainnya. Jadi guys, aku penasaran banget kenapa aku dikasih sambal seperti ini guys. Coba ya. Baru tahu kalau ada sambal kayak gini guys. Dia itu nggak begitu kental guys, cuman warnanya coklat gitu. Coba sambalnya ya. Ini dari apa guys ya? Kalian tahu guys? Rasanya tuh gurih guys. Gimana yang jelasinnya ya? Gurih, agak asem, cuman nggak begitu pedas loh. Wah, tapi sumpah ini enak banget. Nasi goreng jadi makanan terenak kedua dalam survei
yang dilakukan CNN pada 2017 lalu. Nasi goreng menduduki peringkat kedua makanan terenak di dunia setelah rendang. Kita campur sama ini ayamnya ya, terus Voting yang dilakukan pada 35.000 orang di dunia ini ayamnya memilih nasi goreng sebagai salah satu makanan terenak di Indonesia. jadi aku sedikit bingung kenapa aku dikasih ini kuah guys, kuah yang kayak gini loh. Ini apa di itu gimana tujuannya apa, tapi rasa kuahnya ini enak guys. Ternyata nasi goreng ala Indonesia yang mempunyai ciri khas rasa gurih pedas ini berhasil Ngerti membuat kenapa banyak lidah harus ada kuah ini, terpincut. guys. Tapi bener rasanya enak. Nasi goreng ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yakni sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Makanan ini tidak berasal dari Indonesia, melainkan sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa. Nasi goreng sudah ada sejak masa dinasti Sui, yakni periode tahun 559 sampai 618 Masehi. Lupa guys, nasi gorengnya enak banget. Beda sama nasi goreng pernah aku makan sih. Sama telur dadarnya guys. Sama kuah. Mungkin makan nasi goreng sama kuah ini mungkin ya tujuannya. Nggak masuk guys. Tadi aku sudah coba makan nasi goreng sama kuah ini, rasanya nggak masuk. Tapi bener-bener enak, nasi gorengnya enak, kuahnya juga enak. Tapi kalau makan di bareng itu kurang masuk. Terus tadi aku coba juga makan ayam sama kuahnya ini, tetap nggak masuk guys. Jadi aku bingung kenapa aku dikasih kuah ini. Tapi sumpah kuahnya enak banget. Karena menurut aku ayam dengan sambal ini aja ini udah cukup enak. Dan nasi goreng nggak pakai kuah ini juga udah enak banget guys. Resep nasi goreng pertama berasal dari kota Yangzhou yang berada di provinsi Jiangsu. Oh guys, aku udah keringetan kan. Karena apa? Karena nasi goreng ini pedes guys. Tapi justru karena pedes jadi tambah semangat makannya. Memasak nasi goreng dimulai dari kebiasaan masyarakat Tionghoa yang tidak suka dengan makanan yang sudah dingin. Tuh, sama telur dadanya. Oleh sebab itu, mereka mencoba untuk memasak kembali nasi yang sudah dingin, dan agar lebih enak mereka memasukkan bumbu-bumbu sewaktu memasaknya. Karena rasanya yang lezat, resep masakan nasi goreng pun tersebar. Mereka pun dapat memanfaatkan nasi yang sudah dingin. Dengan adanya ide membuat nasi goreng, pemborosan beras pun saat itu sudah ada solusinya. Oh, tuh. Nasi goreng pun bisa tersebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Dulu,
ada banyak masyarakat Tionghoa yang merantau dan tersebar di berbagai negara di dunia. Sebagian besar masyarakat Tionghoa memilih untuk menetap di daerah-daerah tersebut. Seger guys, pakai jus nanas. Jadi kenapa pakai jus nanas? Karena ini semuanya berminyak. Kalau campur jus buah, pagi nanas ini, mulut kita jadi seger lagi. Lalu mereka mencoba membuat nasi goreng dengan bumbu yang tersedia di tempat tinggal mereka saat itu. Sehingga ada banyak jenis nasi goreng dengan variasi rasa yang unik. Sekarang aku lanjut makan lagi ya guys. Selamat makan. Oh iya, kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, serta komen ya guys. Juga share ke media sosial kalian agar nasi goreng dan makanan dari Indonesia semakin dikenal luas. Terima kasih. Lagi guys, kumpulin ya. Tuh guys, nasinya udah mau habis guys. Kita habisin ya. Terakhir. Nasi goreng betawinya udah habis ini. Tuh. Kalau airnya nanti kita habisin ya guys. Masih banyak, lumayan sih. Udah kenyang duluan. Nanti kita habisin untuk makan malam. Jadi guys, itu video mukbang dari aku. Apabila kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Thanks for watching. See you and bye bye.